tuntunan Tuhan jelas. Jelas aku ya. Bagi kita sangat jelas. Pelan-pelan sangat jelas. Kalau saya suruh ulangi, saya berbicara dengan istri, kalau kita disuruh ulangi lagi, rewind hidupnya bagaimana sampai sekarang, takut saya. Nggak mau saya. Nggak mau betul. Satu, saya berhenti kerja, masuk sekolah Alkitab aja suruh ulangi sekarang. No. Nggak tahu saya bagaimana dulu itu ya bisa terjadi itu. Bagaimana? Hanya kekuatan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan. Betul-betul hanya kekuatan. Satu aja. Nah, tapi itulah bukti tuntunan firman penggembalaan. Amin, saudara. Nah, itu kok bisa ya begini? Kok bisa? Terus dituntun. Ayo sikap kita. Jangan seperti Eutikus sombong sekali. Apa gembala? Jangan. Kalau itu firman penggembalaan yang benar, jangan sekali-kali dilawan. Jangan dianggap suatu yang asing, menakutkan, menyakitkan. Jangan. Terima. Supaya hidup kita dituntun. Tidak terlantar dituntun. Ayo Wahyu 7:17. Ayo. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, Allah akan menghapus segala air mata ke mata air mereka. Dari mata mereka. Maafkan. Ya, jadi ini menuntun domba-domba ke tempat penggembalaan terakhir, yaitu Yerusalem baru, di mana tidak ada lagi air mata setetes pun. Itu kita sedang dituntun ke sana. Oh, betapa indahnya tergembala itu. Betapa indahnya, betul-betul. Saya betapa indahnya tergembala. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari. Dengar. Sementara Tuhan memanggil, ayo kita mendengar dan dengar-dengaran. Biar kita dituntun hidup ini. Dituntun ke kandang. Sudah di situ luar biasa, kita dihitung, dipelihara, dimiliki Tuhan. Sudah. Masa depan sudah di tangan Tuhan. Kemudian kita dituntun dalam pembangunan tubuh Kristus. Jangan sampai masuk Babel. Dan kita dituntun ke tempat penggembalaan terakhir, Yerusalem baru, di mana tidak ada setetes pun air mata. Tidak ada lagi setetes pun air mata. Buktinya apa? Nah, sekarang saya tanya, Wijaya, kita semua, apa kita sudah dituntun ke Yerusalem baru atau masih arah lain? Ayo, yang benar aja ini. Jadi ini indahnya firman pengajaran, bukan cuma teori. Banyak orang berkhotbah, kita dituntun ke Yerusalem. Amin. Wah, luar biasa Tuhan. Loh, benerkah? Nah, pertanyaannya, benarkah sedang menuju Yerusalem baru atau sedang menuju neraka? Harus ada bukti. Bukti kalau kita dituntun ke Yerusalem baru. Mulai di kandang, mulai persekutuan tubuh Kristus, sampai kita dituntun ke tempat. Buktinya, mengalami pembaharuan. Dituntun ke Yerusalem baru, kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus itu sedang dituntun ke arah penggembalaan, tempat penggembalaan terakhir. Wah, ini tuntunan firman tuh, luar biasa. Masuk kandang dulu. Nomor 1 masuk kandang. Kalau tidak masuk kandang, tidak bisa dituntun lagi. Terlantar dia. Masuk kandang dulu, baru dituntun ke persekutuan tubuh Kristus yang sempurna nanti mempelewati, baru dituntun ke Yerusalem baru. Mohon maaf, gembala-gembala, 1,5 bulan hanya di sini sampai 2 bulan. Nanti pulang, jangan sampai gembalanya sendiri tidak tergembala. Kalau gembalanya sendiri tidak tergembala, yakinkan tidak mungkin domba dituntun ke Yerusalem baru. Gembalanya saya tidak tahu arah. Bagaimana domba-dombanya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sungguh-sungguh ini. Sungguh-sungguh. Kita tanggung jawab. Domba itu seharga darah Yesus. Kita tanggung jawab. Betul-betul. Sebagai gembala. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Mari pembaharuan. Efesus 4. Nah ini pembaharuan. Manusia baru. Efesus pasal yang keempat. Mari. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang Efesus 4 mulai ayat 23. Mari. Ayat 23. Ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Atau 22 ya. 21 mulai boleh. Ya, mari. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran lah. Dia. Ini tuntunan Tuhan lewat pengajaran benar, firman penggembalaan.
Terus? Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Terus? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, terus? Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. 25, ini buktinya. Dusta. Buanglah dusta. Tidak boleh berdusta. Itu sedang dituntun ke Yerusalem baru. Tempat yang tidak ada air mata lagi. Yang ada mata air kehidupan. Tidak ada air mata. Tidak boleh berdusta. Ya, ayo teruskan. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Tidak boleh berdusta lagi. Itu dituntun ke Yerusalem baru. Ayo, jadi tidak teori. Saya tidak akan pernah, wah saudara hebat, kita hebat, dituntun ke Yerusalem baru. Padahal dituntun ke neraka, jangan. Ditunjukkan, dituntun ke Yerusalem baru itu buktinya apa? Pertama, tidak berdusta. Sama dengan berkata benar. Kalau tidak benar perkataan kita itu sudah menuju ke arah yang lain. Menuju ke arah yang lain. Saudara, tidak bisa pintu Yerusalem baru terbuka. Petrus menyangkal Tuhan, berdusta. Kenal Tuhan? Tidak, aku tidak kenal. Siapa menyangkal aku, Tuhan bilang, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku, di depan pintu. Dia tidak mau membuka pintu. Tok tok tok, saya Petrus. Oh, menyangkal dulu. Kalau dia tidak ditolong, siapa Petrus? Tidak tahu, tidak kenal. Menyangkal itu tidak kenal kan, berarti merasa tidak kenal. Loh, kamu dengan Yesus, nggak tahu, saya nggak kenal, nggak dikenal juga. Itu dusta. Dusta. Ayo, pembaruan Yerusalem baru. Arah mana kita? Air mata atau mata air? Kalau dusta banyak air mata. Dusta itu sumber air mata. Mata air berhenti, kering hidupnya. Kalau nikah ada dusta, kering nikah itu. Tidak ada mata air. Ayo, sungguh-sungguh ya. Mulai tidak ada dusta. Itu pembaharuan. Berkata benar, jujur dalam mengaku dosa. Itulah tidak berdusta. Berdusta itu tidak mau ngaku dosa, malah salahkan orang lain. Itu dusta juga, pendusta itu. Jujur dalam mengaku dosa. Saudara, berkata yang benar, jujur dalam mengaku dosa. Itulah sedang dituntun ke Yerusalem. Air mata sedang dihapus. Ayo, kita mungkin di tengah jalan sekarang ini, saudaraku, dalam perjalanan menuju Yerusalem baru, banyak air mata dan lain-lain. Ayo kembali. Jangan berdusta. Berkata benar, jujur dalam mengaku dosa. Akui A sampai Z. Itu air mata sedang dihapus. Amin, saudaraku. Mata air mengalir. Mata air kebahagiaan mengalir. Mata air secara jasmani juga. Tanah-tanah yang kering tadi tidak bisa tumbuh padi dan lain-lain, tumbuh. Yang jasmani sudah KO, aku mungkin kering, tokonya kering, semua kering. Ayo diairi lagi supaya ada kehidupan lagi. Amin, saudaraku. Secara rohani, secara jasmani ada. Ayo malam ini juga praktek langsung. Kalau kita sudah tidak berdusta, berkata benar, jujur dalam mengaku. Jangan sembunyikan sesuatu termasuk berdusta. Sembunyikan sesuatu, menyembunyikan dosa, menyembunyikan sesuatu itu termasuk dusta. Itu dusta. Kering menuju ke arah air mata. Banyak kesusahan, banyak tangisan. Dan kering, mata airnya tidak ada, kering, nikahnya kering, ekonominya kering. Kalau dusta. Tapi malam ini, kalau kita tinggalkan dusta, ya. Ayo, siapa kita? Petrus saja bisa berdusta, yang hebat itu. Petrus yang bisa jalan di atas air bisa berdusta. Siapa kita? Tapi malam ini mari kekuatan firman membuat kita dibaharui. Amin, saudaraku. Tidak berdusta. Berkata benar, jujur dalam mengaku dosa. Dan tidak menyembunyikan sesuatu. Tidak menyembunyikan dosa. Kita dituntun ke mata air kehidupan. Air mata dihapus, mata air kehidupan mengalir dalam kehidupan kita. Secara rohani, secara jasmani. Segar hidup rohani. Bahagia. Dan yang jasmani juga mulai ada tanda-tanda pertolongan Tuhan kehidupan yang jasmani.
Jangan dusta, jangan sembunyi-sembunyi, rugi kok, sembunyi-sembunyi, aduh jangan. Ayo, ya, jangan. Dalam hal apa saja, dalam ibadah jangan sembunyi-sembunyi, ayo terang-terangan. Sekarang ini, sungguh-sungguh, dalam apa saja jangan sembunyi-sembunyi. Kering nanti, menuju air mata, kering. Semoga kita. Inilah tugas gembala yang baik, yaitu memanggil kita dengan suara gembala, menuntun kegunaan suara gembala, menuntun kita betul-betul indah hidup kita. Yang kedua sekarang, tugas kedua, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini tugasnya. Banyak sebenarnya tugas-tugas, tapi saya ambil 2. Tugas yang kedua, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ini tugas gembala luar biasa. Memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Tugas gembala yang baik. Memberi nyawa bagi domba-dombanya. Ini, saudaraku, memberi nyawa itu mati. Itu sama dengan artinya Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ya, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itu memberi nyawa bagi domba-dombanya, sama dengan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Yohanes 16 ayat 7. Lebih berguna, lebih baik Yesus yang mati di atas kayu salib. Lebih baik, itulah gembala yang baik. Lebih baik dirinya yang mati daripada domba-dombanya mati. Itu gembala yang baik. Lebih baik, lebih berguna aku pergi, aku mati. Lebih baik aku yang mati, Yesus bilang, daripada kamu yang mati. Lebih baik aku yang mati. Mari Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, lebih baik bagi kamu. Terus, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Inilah Yesus gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Artinya Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus. Mencurahkan Roh Kudus kepada domba-dombanya, kepada kita semua. Mencurahkan Roh Kudus. Sebab ada kaitan dengan pelita yang menyala. Minyak Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus itu minyak. Kalau Yesus nak mati, Roh Kudus tidak dicurahkan, pelita kita padam semua. Padam semua. Ayo. Yesus taat sampai mati untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Ya, biarlah kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Lah kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib. Sekarang kita, ayo, domba yang baik adalah taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, sehingga kita menerima urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, pintu kemah terbuka dan meluap-luap dalam Roh Kudus. Pintu tirai terbuka. Saya ulangi, ya. Gembala yang baik, tugas kedua memberikan nyawa bagi domba-domba. Artinya, Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus bagi domba-dombanya. Lebih baik aku pergi, lebih berguna, lebih baik, itu gembala yang baik. Lebih baik aku yang berkorban daripada domba-domba. Lebih baik. Semoga kita mengerti. Nah, sekarang domba yang baik adalah taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Sehingga kita mengalami urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, pintu kemah terbuka, dan meluap-luap dalam Roh Kudus, pintu tirai terbuka, meluap-luap dalam Roh Kudus. Sama dengan minyak persediaan, memiliki minyak persediaan. Nah, inilah tugas dari Tuhan, memberikan nyawa kepada kita, untuk memberikan rohnya yang suci, supaya kita memiliki minyak persediaan. Sehingga kalau memiliki minyak persediaan, pelita menyala, sehingga pelita tetap menyala. Pelita tetap menyala. Kalau kita taat dengar, ayo, itu memberikan nyawa. Yesus memberi, kita menghargai, menerima pemberian nyawanya Tuhan, korbannya Tuhan. Taat sampai daging tak bersuara.
Kita mengalami urapan Roh Kudus, kepenuhan, pintu kemah terbuka dan meluap-luap dalam Roh Kudus, pintu tirai terbuka.